Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Mutiarenza, NIM 114200028, praktikan SIL PLUG 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial terkait asyara ke-6, yaitu tracking GPS. Pertama-tama, kita buka terlebih dahulu aplikasi map source-nya. Kemudian, setelah itu, kita pilih file, dan kita masukkan data yang telah kita dapat dari GPS pada saat praktikum kemarin. Nah, setelah seperti ini, kemudian untuk waypoint-nya kita Ctrl A. Nah, setelah itu, setelah kita Ctrl A, kemudian dapat kita save as filenya. Kita ganti menjadi DSF. Kita masukkan ke file yang akan ditambahkan datanya. Kemudian kita save. Kita pakai koordinat UTM, kemudian kita oke. Apabila sudah, selanjutnya kita pakai aplikasi ArchMap, kemudian kita pilih yang blank map. Kemudian apabila sudah, kita klik kanan, kita pilih properties. Selanjutnya untuk koordinatnya kita pakai 49S sesuai dengan peta yang kita gunakan. Nah, setelah itu, setelah kita set koordinatnya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita add data, kemudian kita cari data yang sudah kita save tadi dari aplikasi ArchMap-nya. Kita add data yang udah kita masukkan tadi. Oke, nah kemudian ini udah masuk datanya. Kemudian kita bakalan nge-export data dari yang point. Data, kemudian ekspor data. Kita simpan ke folder yang udah kita siapkan tadi. Kita simpan SHP, kemudian kita beri nama titik, kemudian save, kemudian kita oke, kita yes. Nah, setelah itu yang polyline juga sama, data, kemudian ekspor data, kita simpan di folder yang sama, kemudian kita ganti namanya menjadi jejak. Kemudian kita save, oke, yes. Nah, kemudian kita bisa men-unchecklist yang ini. Nah, selanjutnya setelah itu, setelah kita unchecklist yang ini, kemudian kita dapat men-attributable pada bagian titik. Nah, kita pilih yang bagian waypoint-nya saja. Nah, kemudian setelah itu kita pilih yang select by attribute. Select attribute, kemudian kita pilih yang select by attribute, kemudian kita pilih yang ref name, kemudian sama dengan, kemudian get unique value kita ganti menjadi waypoint, kemudian kita apply. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sudah terselect, kemudian ini kita silang saja, kemudian setelah itu kita ekspor data saja. Setelah itu kita namakan menjadi titik 2. Jangan lupa untuk tipenya save file, kemudian kita save, kemudian oke. Nah, setelah itu ini dapat kita close tabelnya. Nah, setelah itu untuk titik 2 ini, untuk titiknya dapat kita unchecklist saja. Nah,
Ini merupakan titik-titik yang sudah kita petakan kemarin. Nah, setelah itu untuk yang jejak juga dapat kita open attribute table. Kemudian kita select yang paling bawah. Nah, setelah kita select yang bagian bawahnya ini, kemudian setelah itu kita ekspor data. Kemudian kita beri nama yaitu jejak 2. Kemudian kita save, kemudian oke, kemudian oke. Setelah itu ini dapat kita close tabelnya setelah kita ekspor data. Kemudian ini dapat kita unchecklist. Nah, setelah itu kita dapat merapikan pada waypoint yang masih berantakan, di mana itu dengan cara kita pilih yang bagian jejak 2, kita klik kanan, kemudian kita start editing terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kita select terlebih dahulu, kemudian kita edit advertise. Nah, setelah itu kita pilih yang fitur delete text. Kemudian ini bisa kita delete. Nah, kalau udah seperti ini, selanjutnya mungkin dapat kita delete. Itu kita bisa delete yang ini juga. Nah, terus kita bisa menambahkan di sini, bisa kita hubungkan antara ini dengan yang ini. Oke. Terus yang ini dapat kita tarik ke sini. Oke. Terus dapat kita terapkan pula dengan cara yang sama untuk yang lain. Nah, setelah itu kita dapat mengklik yang open attribute table pada titik, kemudian kita klik kanan. Setelah itu untuk namanya kita ganti edit feature, start editing. Kemudian untuk namanya itu kita ganti sesuai dengan kemarin. Nah, setelah kita ganti namanya seperti ini, selanjutnya dapat kita stop editing saja. Kemudian kita close. Setelah itu kita properties, klik kanan, di mana kita akan mensimbologi. Kita pilih simbologi, kemudian kategoris. Setelah itu ininya kita ubah value fitnya, kita ubah ke visible. Nah, setelah itu kita sesuaikan saja untuk lambang-lambangnya bebas. Nah, setelah kita ubah untuk lambang-lambangnya, kemudian setelah itu dapat kita pilih apply. Nah, setelah kita apply, kemudian kita beralih ke labels. Nah, setelah kita pilih labels, kemudian kita checklist yang ini agar muncul. Setelah itu untuk label-labelnya kita pilih yang visible. Nah, setelah kita pilih visible, kemudian untuk simbol kita edit simbol, kita pilih kemas, kita ganti ke halo. Oke, kemudian kita oke. Kemudian untuk ininya dapat kita ubah menjadi Times New Roman. Kemudian untuk fontnya kita ubah ke 10. Kemudian dapat kita apply. Kemudian kita oke. Nah, untuk
Jejaknya juga dapat kita ubah, yaitu menjadi warna merah. Untuk ininya kita naikkan menjadi 2. Kemudian kita oke. Untuk uh, langkah terakhirnya, yaitu dapat kita pilih add data. Kita pilih yang peta citra UPN. Nah, ini untuk peta citra UPN-nya. Kemudian kita add, kita oke. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, apabila telah muncul menu tampilan seperti ini, maka dapat kita save edit saja. Kita save as, kemudian kita pilih folder yang untuk penyimpanan datanya. Nah, kita simpan di sini dengan nama mungkin peta acara 6. Oke, kemudian kita simpan. Setelah itu selesai. Mungkin sekian tutorial dari saya terkait acara 6. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.